Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mar'atul Qudsia dari kelas 3 PAID UIN Saifuddin Gede Purwokerto dengan nomor NIM 21411040231. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud sumber belajar sebagai media pembelajaran dan berikan contohnya. Jadi, sumber belajar adalah segala sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang digunakan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran dan kompetensi yang diinginkan. Contoh aplikasinya adalah manusia sebagai sumber belajar dan sumber informasi serta bahan pembelajaran. Karena dari seorang manusia kita dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan yang baru. Soal nomor 2 adalah sebutkan dan jelaskan macam-macam sumber belajar, lalu analisis kelebihan dan kekurangan dari sumber belajar tersebut. Ada 6 macam jenis sumber belajar. Yang pertama, pesan, orang, bahan, alat, metode, dan latar. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu dari ke-6 macam tersebut. Yang pertama adalah pesan. Pesan atau materi, baik formal maupun informal, dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Pesan dapat dibagi menjadi 2, yaitu pesan formal dan pesan informal. Pesan formal biasanya dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi seperti pemerintah, sedangkan pesan non-formal biasanya disampaikan oleh guru. Yang kedua adalah orang atau manusia. Orang atau manusia dapat dijadikan sumber informasi karena dari orang atau manusia tersebut kita dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan yang baru. Yang ketiga adalah bahan dan program aplikasi. Biasanya bahan dan program aplikasi ini sebagai pendukung pembelajaran. Contohnya itu seperti audio, video, buku paket, handbook, modul, alat peraga, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah alat. Alat yang dimaksud di sini adalah sarana untuk menyajikan bahan-bahan pembelajaran. Contohnya proyektor, multimedia, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah metode. Metode yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara seseorang guru menyampaikan pelajaran. Contoh dari metode yaitu diskusi, ceramah, permainan, tanya jawab, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah latar. Latar yang dimaksudkan di sini adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu bisa di dalam sekolahnya maupun di luar lingkungan sekolahnya. Contohnya itu seperti perpustakaan, laboratorium, halaman sekolah, dan lain sebagainya. Kelebihan dan kekurangan pesan. Kelebihan pesan yaitu menyampaikan informasi yang tepat kepada peserta didik dan mendekatkan yang jauh. Contohnya itu kayak belajar daring, walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi pesan atau informasinya itu tetap berjalan. Kekurangannya yaitu kadang pesan bisa berisi tentang hoax dan kadang isi dari pesan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya diajarkan. Kedua adalah orang. Kelebihan dan kekurangan orang. Pertama, kelebihannya peserta didik bisa lebih memahami materi dengan baik dan belajar menjadi efektif. Kekurangannya mungkin yang menyampaikan informasi itu kurang wawasan dan kurang memahami materi sehingga materi sulit untuk dipahami dan ditangkap oleh peserta didik. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan bahan. Kelebihannya adalah membantu menyampaikan materi pembelajaran. Sedangkan kekurangannya adalah tidak semua sekolah memiliki bahan untuk penunjang pembelajaran. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan alat. Untuk kelebihan alat yaitu mudah dipahami, praktis, dan fleksibel. Sedangkan kekurangannya banyak sekolah yang memiliki keterbatasan kelengkapan alat dan persiapannya itu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Selanjutnya adalah kekurangan dan kelebihan
dari metode. Kelebihan dari metode, banyaknya metode pembelajaran yang digunakan akan menyebabkan siswa tidak merasa bosan pada saat pembelajaran. Kekurangan dari metode yaitu terkadang guru tidak sesuai dalam memilih metode pembelajaran dan menyebabkan siswa kurang paham dalam menangkap pembelajaran, dan kadang membuat siswa kurang paham dan kurang mengerti dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah latar atau lingkungan. Kelebihannya adalah membantu peserta didik agar tidak merasa kebosanan dan menambah pengalaman bagi peserta didik tersebut. Kekurangannya mungkin pemilihan lingkungan yang kurang tepat dapat menghambat proses pembelajaran. Untuk soal nomor 3, jika Anda menjadi guru dan di sekolah Anda terdapat banyak sumber belajar yang tepat, bagaimana cara Anda untuk menentukan sumber belajar tersebut dan jelaskan langkah-langkahnya? Cara yang pertama mungkin kita harus mengetahui dulu siapa yang akan menerima sumber belajar yang akan kita berikan ini. Contohnya seperti anak SD, SMP, atau bahkan SMA. Kedua itu kita harus menentukan sumber belajar mana yang paling efektif dan dapat diterima oleh peserta didik. Selanjutnya, sumber belajar tersebut mampu mendukung kegiatan pembelajaran. Sebenarnya semua sumber belajar itu bagus, baik. Tinggal kita sebagai seorang guru bagaimana cara menyampaikannya kepada peserta didik. Demikian jawaban UTS dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.